Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teen capitalization. Yang pertama, pengertian. Teen capitalization adalah situasi di mana sebuah perusahaan didanai oleh proporsi yang tinggi dari utang dibandingkan dengan ekuitas. Praktik ini sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajak dan memaksimalkan pengurangan bunga dari utang. Kemudian tujuan dan manfaat. Manfaat yang pertama yaitu pengurangan pajak. Perusahaan dapat mengurangi pendapatan kena pajak mereka dengan mengklaim bunga utang sebagai pengeluaran, sehingga mengurangi beban pajak. Yang kedua, optimasi struktur modal. Memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan struktur modal mereka dan meningkatkan return on equity. Selanjutnya, risiko dan tantangan. Tantangan yang pertama yaitu ketidakstabilan finansial, yaitu tingginya proporsi utang dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial dan risiko kebangkrutan. Yang kedua, peraturan pajak yang ketat. Banyak negara menerapkan aturan teen capitalization untuk mencegah penghindaran pajak. Selanjutnya, konsep utama dalam teen capitalization. Yang pertama, debt to equity ratio. Ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak perusahaan didanai oleh utang dibandingkan dengan ekuitas. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada utang daripada ekuitas. Yang kedua, beban bunga. Beban bunga dari utang tersebut dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak, mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, regulasi pajak. Banyak negara memiliki aturan khusus mengenai teen capitalization untuk mencegah penghindaran pajak yang berlebihan. Aturan ini biasanya menetapkan batasan maksimum untuk debt to equity ratio atau membatasi jumlah beban bunga yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Selanjutnya yang keempat, transfer pricing. Strategi teen capitalization seringkali terkait dengan transfer pricing, di mana harga transaksi antara entitas yang berhubungan atau seperti pinjaman dari perusahaan induk ke anak perusahaan diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan pajak. Kemudian aturan teen capitalization di berbagai negara, yaitu negara yang pertama, Indonesia, dibatasi oleh PMK nomor 169/PMK 010/2015 yang mengatur perbandingan maksimal antara utang dan modal sendiri atau debt to equity ratio sebesar 4:1. Kemudian yang kedua, Amerika Serikat, IRS, menetapkan aturan yang membatasi bunga yang dapat dikurangkan oleh perusahaan dengan foreign related parties. Kemudian yang ketiga, Uni Eropa mengadopsi Anti-Tax Avoidance Directive yang mengatur pembatasan pengurangan bunga. Selanjutnya, penerapan dan penegakan. Yang pertama, pemeriksaan pajak. Otoritas pajak melakukan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan teen capitalization. Yang kedua, sanksi. Pelanggaran aturan dapat menyebabkan sanksi termasuk disallowance of interest, reduction, dan penalty. Kemudian contoh implementasi teen capitalization. Perusahaan A di negara dengan pajak rendah memberikan pinjaman besar kepada anak perusahaan B di negara dengan pajak tinggi. Anak perusahaan B membayar bunga atas pinjaman tersebut kepada perusahaan A, yang kemudian mengklaim bunga tersebut sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan. Akibatnya,
laba kena pajak perusahaan B berkurang dan perusahaan A mungkin dikenakan pajak lebih rendah atas penerimaan bunga di yurisdiksi pajak rendah. Itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi thin capitalization. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.